Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran fikih akan membahas mengenai binatang halal dan binatang haram. Yang pertama akan dibahas adalah binatang halal. Apa sih yang dimaksud binatang halal itu? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan dimakan oleh seluruh umat muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi seluruh umat manusia. Lalu ada juga jenis-jenis binatang halal. Yang pertama ada yang hidup di air, yang kedua ada yang hidup di darat. Yang hidup di air itu semuanya diperbolehkan dimakan, baik yang hidupnya di air laut maupun yang hidup di air tawar. Contohnya seperti cumi-cumi, udang, ikan lele, ikan mas, itu semua ikan boleh dimakan. Adapun menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Bahkan menurut Ibnu Majah, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dari hadis riwayat Ibnu Majah ini udah jelas kalau misalnya bangkai hewan yang hidup di air itu diperbolehkan dimakan. Contohnya seperti ikan yang mati itu boleh dimakan kecuali jika ia mengandung racun, baru tidak boleh dimakan ya. Selanjutnya ada jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik itu diperbolehkan dimakan menurut syariat. Maka dibolehkan dimakan dagingnya seperti unta, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Yang selanjutnya adalah membiasakan mengonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang selanjutnya ada tata cara menyembelih binatang. Proses penyembelihan binatang dalam agama Islam adalah tidak sekadar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Seperti rukun-rukun menyembelih hewan, syarat-syarat untuk menyembelih hewan, dan sunnah-sunnah menyembelih hewan. Yang pertama, ada rukun-rukun menyembelih hewan. Rukun-rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat 3 macam, yaitu orang yang menyembelih hewan, yang kedua hewan yang akan disembelih, yang ketiga alat untuk menyembelih hewannya. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk menyembelih hewan. Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mumayyiz atau mampu dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Hewan-hewan yang akan disembelih juga memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, binatang yang akan disembelih adalah binatang halal yang dagingnya halal untuk dimakan. Yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat. Syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Mengenai alat untuk menyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama,
alat tersebut harus tajam. Yang kedua, terbuat dari besi atau bisa juga dari bambu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi taring. Selanjutnya, ada sunah-sunah dalam prosesi penyembelihan hewan. Meskipun tidak wajib ketika melakukan proses penyembelihan hewan, ada sunah-sunah yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, membaringkan hewan dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Yang kelima, sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Selanjutnya, ada hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang halal. Yang ketiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram? Manfaat binatang halal. Selain beberapa hikmah dari binatang halal yang sudah kami beritahu tadi, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh juga loh. Yang pertama, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap apa adanya. Yang kelima, mendapatkan rezeki dan barokah baik di dunia dan haram. Pembahasan selanjutnya mengenai binatang haram. Binatang haram itu apa sih? Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal yang proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Jenis-jenis binatang haram. Haram berdasarkan Al-Quran dan haram berdasarkan hadis. Jenis-jenis binatang haram berdasarkan Al-Quran yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging, babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan lazim atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Jenis binatang haram yang kedua itu adalah binatang yang keji dan kotor. Dan yang ketiga itu adalah himar yang jinak. Binatang yang haram berdasarkan hadis. Binatang buas bertaring, burung yang berkuku tajam, binatang yang diperintahkan untuk membunuh, binatang yang dilarang untuk membunuh, dan binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Contoh binatang buas bertaring: harimau, kucing, serigala,
anjing, dan kera. Contoh burung yang berkuku tajam, elang, gagak, burung hantu. Contoh binatang yang diperintahkan untuk membunuh, ular, tikus, anjing, dan burung gagak. Contoh binatang yang dilarang untuk membunuh, semut, tawon, dan burung hut-hut. Contoh binatang yang bisa hidup di air dan di darat, yaitu buaya dan katak. Yang keempat, mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Yang kelima, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. Yang keenam, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudorot bagi tubuh. Yang ketujuh, menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan yang lain, tidak semua dimakan. Yang ke-8, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Yang ke-9, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Akibat mengonsumsi binatang haram. Tahu gak sih kalian, amalan dan ibadah yang telah dilakukan akan sungguh-sungguh dapat hilang dikarenakan mengonsumsi binatang yang haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram. Yang pertama, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Yang kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang keempat, dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Yang kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Yang keenam, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedelapan, menyebabkan tidak diterimanya amal, ibadah, dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran fikih kita mengenai binatang halal dan binatang haram. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan dibaca-baca lagi bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.